Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sehat ya? Ya Pak. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Ya, Iqbal. Ya Pak. Nah, Iqbal, silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Iqbal. Anak-anak semua, Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua Pak. Oh, hadir semua ya? Ya Pak. Oh, rajin. Ini kelas lokal 10 ya? 10 Ya, Pak. 3 ya? Ya Pak. Berarti hadir semua? Hadir. Ya. Baiklah Anda semua, sebelum mengawali pembelajaran, silahkan untuk merapikan tempat duduknya. Semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini, nah disingkirkan dulu agar tidak mengganggu. Sudah? Sudah Pak. Nah, sudah bisa kita mulai? Sudah Pak. Anda semua, minggu lalu kita sudah belajar tentang kepemilikan. Ya, Ya Pak. masih ingat? Oh, masih Pak. Masih. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu kepemilikan? Saya Pak. Ya. Perkenalkan nama? Nama saya Rudi Pak. Rudi ya. Ya Pak. Silakan Rudi untuk menjelaskan apa itu kepemilikan. Kepemilikan yaitu hak seseorang atas harta yang dimilikinya. Harta tersebut boleh dijualnya ataupun diberikannya kepada orang lain. Ya, tepat sekali jawaban dari Rudi. Ya, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang kepemilikan. Nah, yang mana kepemilikan tersebut sudah dijelaskan oleh Rudi tadi, bahwasanya suatu barang atau harta yang secara hukum itu kekuasaannya milik kita, sah gitu kan. Kemudian kita juga bisa untuk mewakilkan atau memberikan harta tersebut kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kepemilikan. Selanjutnya kita juga sudah belajar kemarin itu tentang macam-macamnya, sebab-sebabnya, kemudian hikmah dari kepemilikan. Kita sudah pelajarinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yang mana pembahasan ini tentu ada kaitannya dengan materi yang minggu Kemarin. ada kaitannya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang kepemilikan dalam Islam, sekarang kita belajar tentang perekonomian dalam Islam, yang mana keduanya tersebut saling berhubungan. Berhubungannya itu merupakan sistem muamalah, yaitu hubungan kita dengan manusia atau orang lain. Nah, itulah hubungannya sama-sama sistem muamalah. Untuk pertama, silakan Anda perhatikan gambar yang sudah Bapak tempelkan di depan. Silakan perhatikan dan amati beberapa saat terlebih dahulu. Kemudian nanti ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Silakan untuk mengamati beberapa saat. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Cepat sekali ya. Iya Pak. Ya, baiklah. Kira-kira dari gambar yang sudah Bapak tampilkan ini, apa yang dapat Anda semua simpulkan? Pasar Pak. Pasar? Ya. Ya, bisa jadi pasar. Yang lain? Orang jualan. Orang jualan. Ya, betul, orang jualan. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Jual beli Pak. Jual beli? Ya. Ya, bagus. Itulah jawabannya adalah jual beli. Siapa nama Anda? Abdi Pak. Abdi. Ya, bagus sekali jawaban dari Abdi. Ini adalah contoh atau bentuk dari jual beli. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini tentang jual beli. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan dari kita mempelajari jual beli ini. Yang pertama tentu kita tujuannya supaya kita tahu apa itu jual beli ya. Ya. Kan kita biasanya di lingkungan ini
mungkin pernah menjadi seorang pembeli atau seorang penjual, ya kan? Ya, Tapi Pak. kita belum tahu mungkin teorinya bagaimana. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari. Yang pertama itu apa? Jual beli. Kemudian bagaimana sih rukun dan syaratnya menurut Islam. Kemudian apa namanya? Dalil. Dalil itu penting itu, dalil jual beli. Kemudian jual beli apa saja yang dilarang. Nah, ini penting sekali nih. Jangan-jangan sampai kita nanti berjualan atau melakukan jual beli ini yang rupanya itu dilarang gitu kan, karena ketidaktahuan kita. Nah, itu makanya kita belajar pada hari ini tentang jual beli. Nah, sampai di situ paham? Paham, Pak. Nah, bisa kita lanjutkan kepada pembahasan? Bisa, Pak. Baiklah. Silakan Anda semua perhatikan tulisan Bapak di depannya. Coba. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini tentang jual beli. Ada kelihatan sampai ke belakang? Ada, Pak. Ya. Jadi kita sekarang membahas tentang jual beli. Yang pertama yang harus kita pelajari atau kita pahami itu pengertian, kemudian dasar hukum, rukun dan syarat dari jual beli, kemudian jual beli yang terlarang dalam Islam. Itu yang akan kita bahas pada materi jual beli ini. Nah, kita masuk kepada yang pertama ya. Ya. Mengenai pengertian dari jual beli. Nah, jual beli tersebut merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak dari satu orang kepada orang lain. Nah, tentu dengan pemindahan tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat. Itulah yang dimaksud dengan jual beli. Pak ulangnya, Ya, Pak. jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan barang atau harta tersebut kepada orang lain, namun sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan jual beli. Kemudian masuk kita kepada dasar hukum dari jual beli. Dasar hukum dari jual beli tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu merupakan dalil dari jual beli. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu adalah arti dari Quran surah Al-Baqarah 275. Nah, coba kita baca bersama-sama. Ikuti Bapak ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. wa harrama riba. Nah, itu adalah dalil dari jual Jual beli. Itu dihafal Anda semua di rumah ya. Ya. Tolong dihafal itu untuk dasar hukum atau dalil dari jual beli. Nah, masuk kita kepada rukun dan syarat dari jual beli. Nah, tentu kita mungkin sudah tahu atau belum tahu tentang rukun ini ya. Ya, Pak. Karena kita prakteknya aja yang mungkin sudah terlaksana. Sekarang kita jelaskan bagaimana sih rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Yang pertama, rukun dari jual beli. Rukun dari jual beli, yang pertama tentu ada penjual. Ya. Kalau ada penjual ada Pembeli. pembeli. Nah, mungkin ada penjual, tidak ada pembeli. Itu adalah rukun. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang dijual. yang diperjualbelikan gitu ya. Ya. Nah, sebagai seorang penjual tentu ada barang yang ingin kita jualkan. Kemudian yang keempat, ada uang atau alat bayar. Tidak mungkin barang orang kita ambil tanpa kita bayar. Kemudian ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini adalah ucapan dari penjual dan pembeli. Ya, dalam prakteknya seperti yang kita sudah laksanakan biasanya itu sudah
memenuhi rukun dan syarat. Nah, kemudian masuk kepada syarat dari barang yang diperjualbelikan. Nah, ternyata dalam kita berjual beli tersebut tidak semua barang atau sesuatu itu bisa kita jual, karena ada ketentuan dan syarat yang telah ditentukan menurut syariat kita, agama Islam. Karena tidak semua barang tersebut bisa diperjualbelikan. Nah, mana dia barang yang sah atau boleh untuk diperjualbelikan tersebut? Yang pertama, barang itu suci. Maksudnya barang itu halal gitu kan, halal dari segi zatnya, halal dari segi cara mendapatkannya. Kemudian barang tersebut bermanfaat. Nah, ternyata ada juga barang yang tidak bermanfaat. Jadi yang untuk diperjualbelikan tersebut tentu barang yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, itu barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Ataupun jika itu milik orang lain, kita boleh menjualnya, tapi atas izin dari orang tersebut. Tidak mungkin kita menjual barang orang saja tanpa ada izin dari orang yang punya. Itu adalah syarat dari barang yang ketiga. Kemudian yang keempat, syaratnya barang tersebut dapat diserah terimakan. Maksudnya barang tersebut jelas ada gitu kan, nampak barangnya itu. Misalnya kita membeli apa contohnya, membeli gula misalnya kan, kita pokoknya bisa kita antara penjual dan pembeli, dia memberi dan pembeli memang itu maksudnya dapat diserah terimakan. Kemudian barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya. Ini berhubungan antara 5 dan 4, karena barang tersebut nampak ya, terlihat. Itu adalah syarat dari barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian masuk kita kepada syarat penjual dan pembeli lagi. Nah, jadi kita sebagai seorang penjual ataupun kita sebagai seorang pembeli, ternyata juga ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama bagi penjual dan pembeli itu tentu harus yang berakal sehat. Ini sudah pasti. Orang yang berakal sehat yang melakukan transaksi jual dan beli. Nah, kemudian atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Misalnya dia mau menjual sesuatu gitu kan, tidak ada paksaan dari orang lain. Memang itu keinginannya untuk menjual ataupun sebagai pembeli. Contohnya Rudi ya. Contohnya Rudi ingin membeli apa yang Rudi mau gitu kan. Belilah itu tanpa paksaan dari orang lain gitu kan, apa yang kita beli. Kemudian balik atau sudah dewasa. Nah, ini timbul pertanyaannya, bagaimana jika anak-anak yang berbelanja gitu kan? Bagaimana itu? Ya, kalau misalnya anak-anak yang belanja atau sebagai pembeli, itu biasanya kita lihat membeli permen umpamanya, membeli apa ke warung, itu biasa, itu sesuatu yang biasa dan dibolehkan. Tapi di sini maksudnya mungkin yang lebih besar dari itu cakupan dari jual belinya. Jadi kalau misalnya anak beli permen, beli yang biasa-biasa kita lihat lah, itu nggak apa-apa. Nah, tapi yang kita pelajari sekarang adalah cakupannya itu menyeluruh atau luas. Nah, sudah 3 Bapak jelaskan pengertian dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Nah, sebelum Bapak lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, kira-kira dari yang semua Bapak jelaskan tadi, ada yang masih diragukan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, baik Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa nama Anda? Niko Pak. Niko ya. Silakan bertanya. Di apa tadi rukun jual beli itu kan Pak, kan ada tuh yang terakhir, ada ijab dan kabul. Ya. Jadi maksud ijab dan kabulnya itu orang itu pas salaman, setelah itu dibilangnya kayak orang nikah gitu Pak. Saya terima barangnya katanya atau
Atau gimana caranya tuh? Atau sekedar terima uang, itu Ya. dikasihnya barang kan, Barang. terima kasih gitu ya kan? Atau kayak gitu aja? Ya. Itu pertanyaan. Ya, Ya, pertanyaan. bagus pertanyaan dari Niko. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, tentu kita tidak mungkin dalam jual beli tersebut, misalnya kita membeli apa ya contohnya gula lah ya Iya. di warung. Misalnya Bapak sebagai penjual dan Niko sebagai pembeli. Niko mau membeli gula, Bapak ambilkan. Kemudian Bapak berikan, Bapak kasihkan gula ini kepada Niko dengan harga sekian. Kan seperti itu maksudnya. Itu maksudnya. Apakah harus seperti itu? Iya. Nah, maksud dari ijab dan kabul tersebut, kita lihat dulu yang kebiasaan kita di lingkungan sekarang kan tidak pakai itu. Iya. Nah, itu sah itu. Tidak harus kita langsungkan akadnya seperti itu. Kita sebagai penjual memberikan barang, si pembeli memberikan alat tukar atau uang, itu sudah akad itu. Sudah sah itu. Contohnya kita belanja di yang pakai slip-slip itu di mana, di minimarket misalnya kan. Itu kan nggak ada kita transaksi sama, ya kita ambil barang dan sudah ada harganya. Itu sudah sah. Itu sudah di dalamnya itu sudah termaksud ijab dan kabulnya gitu. Jadi tidak harus kita beli gula ke warung kemudian kita sampaikan akadnya gitu, enggak harus. Tapi itu sudah di dalamnya itu sudah dinamakan dia ijab Kabul. sudah kita lakukan Akan. akad untuk jual beli. Nah, itu boleh. Nah, kira-kira itu yang Bapak jawab. Ada paham dengan jawaban Bapak? Paham Pak, paham sekali. Masih ragu? Enggak. Enggak Pak. Bagus. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak lagi Pak. Enggak lah ya. Kalau begitu bisa kita lanjut kepada materi selanjutnya? Bisa Pak. Saya. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Itu jual beli yang terlarang lagi ya. Jual beli yang terlarang. Nah, ternyata ketika kita melakukan suatu kegiatan jual beli, itu tidak semuanya dibolehkan. Nyatanya ada yang dilarang dalam agama Islam. Nah, mana-mana saja yang dilarang menurut agama Islam kita itu ada dua kategori. Yang pertama jual beli yang harganya di atas. Yang pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Dia sah tapi dilarang. Itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, jual beli tersebut memang terlarang dan tidak sah. Memang betul-betul tidak dibolehkan dan itu tidak sah. Itu yang kategori yang kedua. Nah, mungkin yang kategori kedua ini secara sekilas mungkin sudah terbayang oleh kita kan, dia dilarang dan tidak sah. Mungkin diragukan pada kategori pertama, dia sah tapi terlarang. Nah, itu. Nah, baik, kita masuk kepada kategori pertama, jual beli yang sah tapi terlarang tersebut. Mana-mana saja dia? Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga normal. Itu dikarenakan orang tersebut atau penjual tersebut dihalangi atau dihadang sebelum dia menempuh pasar gitu kan. Kan ada kita lihat tuh, misalnya dia baru turun dari kendaraannya, kemudian kita datang untuk membeli barangnya. Tujuannya supaya barang tersebut mungkin murah, bisa murah kita beli kan. Nah, kita beli barang tersebut, itu tidak boleh ternyata dalam Islam. Itu tidak boleh dilakukan. Mana dalilnya itu tidak boleh? Nah, ini dalilnya, ini merupakan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bunyinya la tatalakur rukban. Nah, itu bunyinya la tatalakur rukban. Itu muttafaq alaih. Artinya, janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar. Jadi, janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar, dari muttafaq alaih. Nah, ternyata tidak boleh kita
itu menghadang orang yang mau memasuki pasar untuk mengambil barangnya atau membelinya dengan tujuan kita dapat barang tersebut dengan harga murah di bawah harga normal, itu tidak boleh ternyata dalam Islam. Ini adalah sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas. Bunyinya tadi la tatalakur rukban. Janganlah kamu menghadang orang yang ingin berangkat ke pasar, itu tidak boleh. Nah, paham? Paham. Kemudian masuk kita kepada pembagian yang kedua. Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Nah, ini kadang-kala memang terjadi di lingkungan kita. Barang tersebut masih dalam proses transaksi gitu. Misalnya ada orang lain yang sedang transaksi dengan penjual tersebut untuk menentukan harganya, itu kan. Kita datang tiba-tiba kita tawar pula barang tersebut ya. Itu ternyata tidak boleh dalam Islam, itu tidak boleh karena akad antara orang pertama dengan penjual tadi itu belum selesai. Itu tidak boleh kita lakukan dalam kegiatan jual beli. Nah, itu adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Kita lanjutkan kepada poin yang selanjutnya. Iya, Pak. Poin yang selanjutnya yaitu jual beli yang terlarang itu kategorinya. Jual beli tersebut memang terlarang dan tidak sah. Memang terlarang dan tidak sah. Mana-mana saja dia yang terlarang dan tidak sah itu. Nih, yang pertama jual beli sperma binatang. Nah, ini juga di lingkungan kita ya terjadi lah ya. Misalnya sapi, biasanya orang di sini yang beternak sapi lah ya. Sapi, kambing misalnya kan. Itu dibeli spermanya untuk dikembang biakan, itu tidak boleh. Baiklah, karena sudah tersampaikan materi kita semuanya pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Saya rasa tidak, Pak. Sudah Nah, paham. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah, Pak. Bagus sekali. Kalau sudah paham, Bapak di sini ingin meminta salah satu orang Ananda semua yang tercepat mengangkat tangan untuk menyimpulkan materi kita hari ini secara singkat saja. Nanti jika kesimpulannya tersebut bagus dan sesuai dengan materi kita pada hari ini, maka akan mendapatkan apa ini? Reward. Hadiah. Nah, untuk itu silakan yang tercepat mengangkat tangan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, menyampaikan kesimpulannya. Nah, sudah siap? Siapa? Baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Ya, bagus. Yang pertama itu yang ada siapa? Iqbal, Pak. Iqbal ya. Yang pertama Iqbal, silakan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini secara singkat saja. Silakan Iqbal. Baiklah, Pak. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya. Jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dan yang kita ketahui, jual beli bukan hanya sekedar menjual dan membeli, tapi ada banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi, mulai dari dasar hukumnya, syarat dan rukun jual beli yang terlarang, dan lainnya, Pak. Ya, Pak. Iqbal Muhammad Iqbal Al-Fayazi. Ya. Iya, Pak. Bagus jawaban. Bagus kesimpulan dari Iqbal. Selain mendapatkan hadiah juga mendapat nilai tambahan. Ya, yang lain adalah semua beri aplaus dulu kepada Iqbal. Nah, sesuai janji Bapak tadi, Bapak akan memberikan hadiah. Ya. Ini hadiahnya untuk Ananda Iqbal, silahkan diterima. Terima kasih, Pak. Ya, berikan aplaus sekali lagi kepada Ananda Iqbal. Baiklah Ananda semua, materi kita pada hari ini sudah tersampaikan dan sudah disimpulkan tadi oleh teman kita Iqbal. Nah, Bapak harap semuanya sudah dapat memahami materi kita pada hari ini.
Nah, untuk tugas di rumah, tolong Anda lihat videonya jual beli yang terlarang tadi, yang dua kategori tersebut. Yang pertama sah dan terlarang, yang kedua tidak sah dan terlarang ya. Itu kan ada pembagiannya tadi tuh. Silakan untuk dicek tadi ya, bagaimana sih bentuk penerapannya, prakteknya ya. Kemudian di rumah itu lihat videonya dan kalau bisa dituliskan, misalnya si A menjual ini, si B membeli itu dengan cara begini, ini tidak boleh. Seperti itu ya. Ya Pak. Tapi yang terpenting adalah untuk melihat video praktek. Prakteknya. Ya. Nah, paham tugas di rumah? Paham sekali Pak. Paham. Ya, sekali lagi ini sudah tersampaikan dengan semuanya, sudah paham, alhamdulillah. Bisa kita tutup pembelajaran kita pada hari ini? Bisa Pak. Bisa. Baiklah, langsung saja kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.